Algoritma dan pemrograman. Algoritma. Asal muasal algoritma. Algoritma merupakan ilmu matematika yang mengajarkan tindakan logis untuk menyelesaikan masalah yang sistematis serta terstruktur. Algoritma dapat disebut sebagai kunci dari ilmu komputer yang dipakai untuk spesifikasi guna mengolah dan menghitung suatu data. Manfaat dari sistem komputer tersebut ialah yang kita rasakan sekarang ini. Lalu, siapa penemu algoritma? Penemu algoritma ialah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang pakar dalam bidang geografi, astrologi, astronomi, dan matematika. Tokoh yang lahir di Khwarezmia atau yang kini disebut dengan Uzbekistan sekitar tahun 780 Masehi di kota kecil Khwarizm, sekarang dikenal sebagai Khiva di Uzbekistan. Namun, para sarjana Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khwarizmi dengan nama algoritm atau algoritmus atau algoritma. Pengertian algoritma. Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Adapun ciri-ciri algoritma adalah, menurut Donald Eknat, ciri-ciri algoritma itu terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Yang kedua adanya proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Yang ketiga adanya output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapat dari suatu algoritma. Yang keempat adanya instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Yang kelima adanya tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan tersebut telah tercapai. Berikut adalah fungsi dari algoritma. Pada dasarnya, fungsi dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Lebih jelasnya, adapun beberapa fungsi dan manfaat dari algoritma ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan besar. Yang kedua, untuk memudahkan dalam membuat suatu program untuk masalah tertentu. Yang ketiga, algoritma dapat kita gunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. Yang kelima, untuk meminimalisir penulisan program secara berulang. Yang keenam, agar dapat melakukan pendekatan top-down dan divide and conquer. Yang ketujuh, untuk memudahkan membuat program yang lebih rapi dan terstruktur hingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Yang kedelapan, memudahkan proses modifikasi pada program karena bisa kita lakukan hanya pada satu modul tanpa harus mengubah modul lainnya. Yang kesembilan, ketika terjadi kesalahan, algoritma dapat membantu menemukannya karena alur kerjanya yang jelas. Yang kesepuluh, memudahkan proses dokumentasi. Nah, bagaimana cara menulis algoritma? Secara umum ada 3 cara dalam penulisan algoritma, yaitu yang pertama dengan menggunakan natural language atau bahasa alami seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dan yang kedua dengan menggunakan flowchart atau diagram alir. Yang ketiga dengan menggunakan pseudocode. Sebelum kita mempraktekkan cara menulis algoritma, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari masing-masingnya. Cara penulisan yang pertama yaitu dengan menggunakan natural language, yaitu cara penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena kita di Indonesia, dan begitu juga dengan orang Inggris, dia akan menggunakan bahasa alaminya yaitu bahasa Inggris dan sebagainya. Cara penulisan algoritma yang kedua yaitu dengan menggunakan flowchart atau diagram alir. Nah, apa itu flowchart? Flowchart disebut juga dengan diagram alir, adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses, yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Flowchart ini mewakili atau menggambarkan penyelesaian masalah.
Flowchart digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi, atau memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Cara penulisan algoritma yang ketiga yaitu dengan menggunakan pseudocode. Apa itu pseudocode? Mari kita lihat pengertian dari pseudocode. Apa itu pseudocode? Pseudocode secara harfiah berarti kode semu. Maksudnya, pseudocode adalah sebuah cara penulisan program yang informal dan dapat dibuat dengan kaidah yang ditentukan sendiri. Dengan kata lain, pseudocode merupakan urutan logika yang bertujuan untuk dipahami manusia dengan mudah. Dengan kata lain, pseudocode adalah deskripsi dari algoritma yang ditulis untuk memudahkan manusia dalam membaca dan memahami maksud dari algoritma tersebut. Nah, bagaimana cara menulis algoritma? Untuk mempelajari cara penulisan algoritma, kita mencontohkan untuk algoritma yang sederhana terlebih dahulu, yaitu algoritma dalam kegiatan sehari-hari seperti berangkat ke sekolah. Cara penulisan algoritma yang pertama yaitu dengan menggunakan natural language. Dengan menggunakan natural language, kita cukup menuliskan langkah-langkahnya dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti berikut ini, yaitu mulai dari bangun tidur, kemudian mandi, sarapan, pergi menuju sekolah, apakah naik angkot atau ojek atau apakah naik kendaraan pribadi, dan kemudian sampai di sekolah dan selesai. Nah, cara penulisan yang kedua yaitu dengan menggunakan flowchart. Sebelum menulis algoritma menggunakan flowchart, kita harus menghafalkan simbol-simbol flowchart yang digunakan, yaitu yang pertama ada simbol panah. Ini namanya garis alir atau flow line. Fungsinya yaitu sebagai arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir. Kemudian ada simbol yang seperti ini, namanya yaitu simbol terminator. Fungsinya adalah sebagai titik awal atau titik akhir suatu program. Kemudian ada simbol persegi 4. Nah, seperti ini. Namanya yaitu simbol proses. Fungsinya yaitu sebagai proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian ada simbol yang seperti belah ketupat seperti ini. Namanya adalah simbol keputusan atau decision. Fungsinya adalah sebagai perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan atau langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya ada simbol jajaran jenjang. Namanya yaitu simbol masukan atau keluaran atau simbol input-output. Fungsinya yaitu melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. Nah, ini ada simbol ini yang seperti ini. Ini namanya simbol subprogram. Nah, fungsinya yaitu untuk melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya ada simbol lingkaran seperti ini. Namanya adalah simbol penghubung dalam halaman. Fungsinya yaitu digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama. Selanjutnya ada simbol seperti ini. Namanya yaitu simbol penghubung antar halaman. Fungsinya yaitu digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang berbeda dan digunakan apabila diagram lain cukup kompleks sehingga tidak dapat digambarkan dalam suatu halaman. Nah, itu dia simbol-simbol flowchart yang harus kita ketahui dan harus kita hafalkan. Setelah mengetahui simbol-simbol yang digunakan dalam membuat flowchart, sekarang mari kita praktekkan untuk membuat algoritma berangkat ke sekolah dengan flowchart. Untuk menulis sebuah algoritma harus didahului dengan simbol mulai seperti ini. Selanjutnya dihubungkan dengan tanda panah. Kemudian gunakan simbol jajaran jenjang yang melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan informasi. Kemudian kita tulis di dalamnya sudah bangun tidur. Selanjutnya tanda panah lagi untuk kegiatan selanjutnya, yaitu mandi. Dengan menggunakan simbol persegi panjang yang melambangkan suatu kegiatan atau proses.
Selanjutnya, tanda panah lagi untuk menghubungkan dengan kegiatan selanjutnya, yaitu sarapan. Sarapan ini juga menggunakan simbol persegi panjang karena sarapan juga merupakan suatu proses atau kegiatan. Selanjutnya, tanda panah lagi untuk kegiatan berikutnya, yaitu pergi menuju sekolah. Pergi menuju sekolah menggunakan simbol belah ketupat karena pergi menuju sekolah ini ada dua pilihan, yaitu naik angkot atau ojek atau naik kendaraan pribadi. Karena merupakan pilihan, maka kita menggunakan simbol belah ketupat atau simbol decision. Selanjutnya dihubungkan dengan tanda panah lagi untuk kegiatan selanjutnya, yaitu saat sampai di sekolah. Sampai di sekolah, kita gunakan simbol jajaran jenjang karena sampai di sekolah adalah merupakan hasil akhir atau output dari kegiatan berangkat sekolah. Selanjutnya kita gunakan tanda panah lagi untuk menuju ke akhir algoritma. Akhir algoritma yaitu selesai, yang dilambangkan dengan simbol terminator dan dituliskan dengan selesai. Nah, itulah cara menulis algoritma dengan menggunakan flowchart untuk kegiatan berangkat ke sekolah. Nah, untuk lebih memahami cara penulisan algoritma, mari kita perhatikan contoh penulisan algoritma yang kedua, yaitu algoritma membuat secangkir kopi. Cara penulisan algoritmanya untuk penulisan yang pertama yaitu dengan menggunakan natural language, yaitu yang pertama siapkan gelas, air panas, gula dan juga kopi. Yang kedua, masukkan atau isikan kopi ke dalam gelas. Yang ketiga, tambahkan sedikit gula jika diinginkan. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas yang berisi kopi dan gula. Dan yang kelima, aduk hingga tercampur menggunakan sendok. Yang keenam, kopi siap dinikmati. Nah, itu dia cara penulisan algoritma dengan menggunakan natural language atau bahasa alami. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara penulisan algoritmanya dengan menggunakan flowchart? Mari kita praktekkan. Untuk penulisan algoritmanya, selalu dimulai dengan simbol terminator yang bertuliskan mulai. Selanjutnya, kita hubungkan dengan tanda panah, kemudian gunakan simbol jajaran jenjang, dan tuliskan di dalamnya masukkan gula, kopi, dan air panas. Selanjutnya, kita gunakan lagi tanda panah. Untuk menuju ke simbol berikutnya, yaitu simbol persegi panjang seperti ini yang melambangkan proses pengadukan. Selanjutnya kita hubungkan lagi dengan tanda panah untuk menuju ke simbol berikutnya, yaitu simbol belah ketupat. Di sini kita menggunakan dua buah simbol belah ketupat karena kita juga memiliki dua pilihan, yaitu jika terlalu pahit dan jika terlalu manis. Kemudian jika terlalu pahit, maka masukkan gula. Nah, jika terlalu manis, masukkan kopi. Selanjutnya kita gunakan tanda panah lagi untuk menuju ke kegiatan selanjutnya, yaitu proses pengadukan. Nah, untuk proses pengadukan kita menggunakan simbol persegi panjang. Selanjutnya tanda panah lagi untuk ke simbol berikutnya, yaitu simbol jajaran jenjang menandakan kopi siap dihidangkan. Dan selanjutnya tanda panah lagi untuk ke akhir algoritma, yaitu simbol terminator yang bertuliskan selesai. Nah, itu dia cara penulisan algoritma untuk membuat secangkir kopi dengan menggunakan flowchart. Untuk lebih memahami lagi tentang cara penulisan algoritma, mari kita praktekkan untuk contoh algoritma yang ketiga, yaitu algoritma mencari luas segitiga. Untuk mencari luas segitiga, penulisan algoritmanya dengan menggunakan natural language, yaitu yang pertama mulai, masukkan alas, masukkan tinggi, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, kemudian cetak atau tampilkan luas segitiga, dan selesai. Nah, selanjutnya penulisan algoritmanya menggunakan flowchart. Caranya yaitu dimulai dengan simbol terminator yang bertuliskan mulai. Selanjutnya dihubungkan dengan tanda panah untuk menuju ke simbol selanjutnya, yaitu simbol jajaran jenjang yang bertuliskan masukkan alas. Nah, selanjutnya
dihubungkan lagi dengan tanda panah untuk menuju ke simbol selanjutnya. Nah, simbol selanjutnya ini kita menggunakan simbol jajaran jenjang lagi yang bertuliskan masukkan tinggi. Selanjutnya tanda panah lagi, kemudian kita gunakan simbol persegi panjang untuk memasukkan rumus segitiganya, yaitu luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian kita gunakan tanda panah lagi untuk menghubungkan ke simbol berikutnya, yaitu tampilkan atau cetak luas segitiga. Nah, selanjutnya kita gunakan tanda panah lagi untuk menuju akhir algoritma, yaitu simbol terminator yang bertuliskan selesai. Nah, demikianlah cara penulisan algoritma mencari luas segitiga dengan menggunakan flowchart. Nah, setelah mempelajari cara penulisan algoritma dengan natural language dan flowchart, sekarang kita akan bahas tentang cara penulisan algoritma yang ketiga, yaitu dengan pseudocode. Penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode untuk mencari luas segitiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, star. Yang kedua, read alas. Yang ketiga, read tinggi. Yang keempat, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian right, luas segitiga. Dan yang keenam, n. Nah, itulah cara penulisan algoritma mencari luas segitiga dengan menggunakan pseudocode. Untuk lebih memahami materi pelajaran kita kali ini, silakan kerjakan latihan berikut.